Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rikni WMC dengan NIM 22010202. Baik teman-teman, di video kali ini saya menjelaskan tentang bisnis plan saya yaitu Kedai Kopi Dolo. Untuk penjelasan selanjutnya kita akan masuk kepada materi. Bisnis yang saya ambil adalah bisnis Kedai Kopi Dolo. Kedai Kopi Dolo ini merupakan salah satu minuman yang dijadikan sebagai teman bersantai oleh banyak orang. Nah, bisnis ini memang sangat menjanjikan, memiliki peluang besar untuk sukses. Alamat Kedai Kopi Dolo ini berada di Jalan Aipati samping Universitas Tbskom Ambon. Nah, bisa saja untuk menghubungi pihak dari Kedai Kopi Dolo ada beberapa cabang yang di sini saya cantumkan. Ada cabang Lamliel, cabang Ambon. Nah, untuk mengetahui info tentang Kedai Kopi Dolo bisa hubungi kami lewat email di bawah ini. Tanggal berdiri bisnis Kedai Kopi Dolo, awalnya saya hanya berbisnis atau berjualan kopi di pinggir jalan. Pada tahun 2016, saya berniat membangun sebuah rumah kedai kopi dan berhasil diresmikan pada tanggal 15 Agustus 2017. Ini adalah logo dari kedai kopi. Yang kedua tentang industri overview. Nah, industri spesifik. Jadi fokus bisnis Kedai Kopi Dolo saat ini adalah eksplorasi menu kopi yang lebih kreatif, dengan variasi rasa dan metode penyeduhan yang berada. Dan bukan saja itu, tapi saya juga ingin untuk mengingatkan pelayanan pelanggan dan memastikan bahwa karyawan-karyawan saya bisa melayani pelanggan dengan baik. Nah, dan di sini berikut ini ada 4 pesaing utama dari Kedai Kopi Dolo ini. Nah, pertama, di lingkungan tempat bisnis ini ada warung nasi kuning, warung nasi padang, yang menjual juga nasi ikan, ayam, dan minuman lainnya. Ada warung bakso yang menjual berbagai macam bakso. Ada kedai kopi juga yang menjadi target utama pesaing dari kedai kopi Dolo ini. Terus ada tren industri. Jadi kedai kopi Dolo ini dia terapkan teknologi yang relevan dan terus mempelajari tren terbaru dalam industri kopi. Dan operasi bisnis Kedai Kopi Dolo seperti sistem pemesanan online, pembayaran digital, atau layanan pengiriman. Ini adalah bisnis kanvas saya, Kedai Kopi Dolo. Bisa dilihat, ada key partners, ada key activities, ada key processor, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada market analysis competition. Yang SWOT-nya ini ada strategis, ada weakness, ada opportunities, ada threats. Ini ada matriks SWOT-nya. Jadi ini adalah matriks SWOT dari Kedai Kopi Dolo. Selanjutnya ada sales and marketing plan dari Kedai Kopi Dolo. Pertama ada promotion activities, akan mengidentifikasi target audience. Nah, pelanggan potensial untuk kedai kopi seperti pekerja kantoran, pelajar, dan penggemar kopi. Ada pilihan metode promosi. Nah, jadi kedai kopi Dolo ini memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan menu promosi khusus dan berbagai pengiriman pelanggan. Jadi Kedai Kopi Dolo ini dia mengkolaborasikan dengan komunitas lokal dan secara acara untuk meningkatkan exposure. Ada promosi seperti Kedai Kopi Dolo ini dia fokus pada kualitas kopi, atmosfer yang unik, atau promosi spesifik.
Nah, dorong partisipasi pelanggan memulai program loyalitas atau konteks. Nah, selanjutnya ada ping strategi. Nah, ini biaya produksi, distribusi, dan promosi. Nah, hitungan biaya produksi kopi, bahan-bahan, distribusi, dan promosi. Ada analisis harga pesaing. Jadi di sini teliti harga kedai kopi sekitar dengan pertimbangan kualitas produk dan pelayanan itu ya. Ya. Nah, jadi kita harus menentukan posisi harga yang bersaing dan adil. Berikutnya ada distribution method. Nah, jadi di sini kedai kopi dolo dia harus memilih saluran distribusi. Jadi kedai kopi dolo ini dia tentukan apakah penjualan dilakukan di kedai atau melalui layanan pengiriman. Selanjutnya di after sales support. Nah, salah satu program dari kedai kopi dolo ini adalah merencanakan program layanan uh, pengejual. Jadi untuk mengimplementasikan program loyalitas atau diskon untuk pelanggan itu pasti tetap. Yang selanjutnya adalah tetapkan kebijakan pengembalian barang. Nah, jadi kedai kopi dolo tentukan kebijakan pengembalian barang yang jelas. Akan memberikan pelayanan penggantian atau diskon untuk memastikan kepuasan pelanggan. Nah, selanjutnya mengimplementasikan sistem umpan balik pelanggan. Jadi gunakan survei atau ulasan pelanggan untuk meningkatkan kualitas produk dan pelayanan. Selanjutnya, 5 tentang manajemen plan. Nah, yang pertama ada interval human resource. Jadi kedai kopi dulu mengidentifikasikan kebutuhan tenaga kerja internal. Nah, karyawan yang kedai kopi dulu perlukan seperti barista, kasir, pembersihan, dan lain-lain. Jadi di sini kedai kopi dulu akan menentukan struktur organisasinya. Jadi ada rancangan program pelatihan dan pengembangan karyawan dan tetapkan tanggung jawab dan tegas masing-masing ke anggota tim. Berarti pastikan setiap anggota tim itu memahami tugas mereka dan tetapkan standar kualitas pelayanan pada produk. Selanjutnya ada external human resource. Jadi kedai kopi ini merencanakan strategi perekrutan eksternal. Nah, di sini kita akan menentukan kriteria perekrutan yang mencocokkan budaya kedai kopi itu seperti apa. Ya kan gunakan papan pekerjaan lokal atau jejaring untuk mencari kandidat. Nah, selanjutnya di sini dia akan tentukan kriteria perekrutan dan seleksi. Maka harus mempertimbangkan keahlian seperti keahlian, minat, dan kepribadian yang cocok dengan budaya kerja. Jadi lakukan di sini sebelumnya kita akan melakukan wawancara dan uji keterampilan untuk menyeleksi kandidat. Oke, selanjutnya ada ketetapan kebijakan dan prosedur manajemen kinerja. Jadi kita akan menentukan tetap sistem evaluasi kinerja yang berkala. Selanjutnya ada operasi plan. Sini ada expense atau biaya. Biaya ini adalah semua pengeluaran atau pengeluaran uang yang terkait dengan menjalankan bisnis. Ini termasuk biaya bahan baku seperti kopi, gula, susu yang operasional. Nah, seperti sewa tempat, listrik, dan air. Jadi ada biaya karyawan dan lain-lain. Selanjutnya ada revenue atau pendapatan. Nah, pendapatan untuk kedai kopi berasal dari penjualan kopi tadi, ada teh dan makanan ringan atau barang lainnya. Selanjutnya ada payback period atau break even point.
Nah, periode pengembalian modal atau break-even point adalah saat di mana pendapatan bisnis mencukupi untuk menutupi semua biaya dan investasi awal. Berikut adalah financial plan. Jadi ada expense untuk sewa tempatnya 1.500.000. Jadi total biaya pengeluaran untuk biaya bulanan, ini pengeluaran untuk bulanan, dan total pengeluaran selanjutnya ini total semuanya. Selanjutnya ada revenue, total pendapatan tahunan. Jadi untuk pendapatan tahunan itu totalnya 30,295 juta. Ada payback period atau break even point pengembalian modal tadi. Ini adalah keuntungan bulanan. Ini akumulasi keuntungan, sumber pendapatannya itu dari penjualan kopi, penjualan makanan, penjualan minuman lainnya, terus total pendapatan bulanan. Ini perkiraan penjualan bulanan dan total pendapatan bulanannya ada 320.000. Jadi harga jual satuannya itu mulai dari kopi itu 10.000, 20 untuk penjualan makanan ringan dan seterusnya. Jadi total pendapatan bulanan itu 415.000. Jadi untuk tahun total pengeluaran awal itu 97,200.000 ya. Jadi total pendapatan bulanan itu 121,570. Yang pertama tentang keunikan bisnis. Nah, keunikan bisnis kedai kopi Dolo terletak pada konsep unik yang menggabungkan kopi premium dengan cita rasa lokal yang autentik. Nah, kedai kopi Dolo juga mendukung petani kopi lokal yang memikat dengan sentuhan kekhasan daerah. Jadi ada beberapa kemungkinan keunikan pada bisnis saya seperti biji kopi yang berkualitas tinggi, metode penyajian yang kreatif, dan variasi menu dan inovasi. Ada pendekatan berkelanjutan, pelayanan pelanggan yang personal, dan ada juga keterlibatan komunitas. Jadi itu beberapa keunikan tentang bisnis saya. Lanjut, yang kedua, perbedaan kopi Dolo dengan kompetitor. Jadi di sini pertanyaannya perbedaan bisnis saya dengan kompetitor itu seperti apa? Nah, di sini ada 3 kemungkinan perbedaan yang dapat saya jelaskan. Yang pertama, kedai kopi Dolo membedakan diri dengan fokus pada kualitas dan keberlanjutan. Yang kedua, kedai kopi Dolo juga bekerja sama secara langsung dengan petani untuk mendapatkan biji kopi terbaik dan memastikan jejak korban yang rendah. Yang ketiga, kualitas dan berkelanjutan menjadi pembeda utama dari kompetitor. Jadi itulah 3 kemungkinan perbedaan bisnis saya dengan kompetitor. Yang ketiga, strategi profitabilitas. Nah, strategi utama dari kedai kopi Dolo adalah menyediakan variasi kopi yang unik dan berkualitas tinggi, memberikan pengalaman pelanggan yang tak terlupakan. Dengan menjaga kualitas dan fokus pada keberlanjutan, kami yakin dapat mencapai pertumbuhan profit yang berkelanjutan. Selain itu, kedai kopi Dolo juga menerapkan strategi pemasaran yang efektif seperti program loyalitas dan promosi yang terarah untuk meningkatkan penjualan. Sekian dan terima kasih. Baik
Itu adalah penjelasan singkat dari saya tentang bisnis saya. Semoga dengan penjelasan dari video singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.